mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Ulangan pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang kedua ayat yang ketujuh dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan Allahmu memelihara kamu selama kamu mengembara di padang gurun yang luas ini. Renungan hari ini berjudul Pengalaman di Padang Gurun, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, ketika baru menjadi orang percaya, saya pernah mengira bahwa saya akan bertemu Yesus dalam pengalaman-pengalaman di puncak gunung. Namun pengalaman indah seperti itu jarang bertahan lama atau menghasilkan pertumbuhan. Penulis Lina Abu Jamrah berkata bahwa justru lewat pengalaman-pengalaman di padang gurun, kita akan bertemu Allah dan mengalami pertumbuhan. Di dalam buku pendalaman Alkitab yang berjudul Through the Desert, ia menulis Allah ingin menggunakan pengalaman-pengalaman di padang gurun kehidupan kita untuk menjadikan kita lebih kuat. Ia lalu melanjutkan, kebaikan Allah dimaksudkan untuk diterima di tengah penderitaan kita, bukan dibuktikan dengan tidak adanya penderitaan. Di tengah pengalaman-pengalaman sulit seperti duka cita, kehilangan, dan penderitaan, Allah menolong kita untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi lebih dekat dengannya. Inilah yang dipelajari oleh Lina. Padang gurun bukanlah kekeliruan dalam rencana Allah, melainkan bagian penting dari proses pertumbuhan kita. Allah telah memimpin para leluhur dalam perjanjian lama ke padang gurun. Abraham, Ishak, dan Yakub memiliki pengalaman-pengalaman mereka sendiri di padang gurun. Di padang gurun Allah juga menyiapkan hati Musa dan memanggilnya untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di padang gurun jugalah Allah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun dengan pertolongan dan tuntunannya. Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah menyertai setiap langkah Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Demikian pula Allah menyertai Anda dan saya dalam padang gurun yang kita hadapi. Di padang gurun itulah kita belajar untuk bergantung kepada Allah. Di sanalah Dia menjumpai kita, dan di sana jugalah kita bertumbuh.
Sahabat ODB, kapan Allah pernah menjumpai Anda di tengah pengalaman padang gurun hidup Anda? Dan apa hasil dari perjumpaan itu? Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertaiku dalam padang gurun kesulitan hidupku. Engkau setia dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Ku bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup.
bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja, Tuhan pengharapanku dan kekuatanku. Tak seorang seindah Dia